pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lun sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekori Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, warga Banda Aceh meriahkan nonton bareng Piala Dunia di Stadion Harapan Bangsa. Berikutnya, pemerintah mengajak ayah untuk ikut mengantarkan anak pada hari pertama sekolah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Badan Pusat Statistik Aceh berkolaborasi dengan pemerintah Aceh menggelar kegiatan nonton bareng Piala Dunia sekaligus penguatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di halaman Stadion Harapan Bangsa, Lung Raya, Banda Aceh pada pagi tadi. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Taher. Rangkaian acara diawali dengan senam bersama pemerintah Aceh yang disambut antusias masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan itu juga diberiakan dengan pembagian door prize sebelum dilanjutkan dengan sosialisasi pentingnya mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Aceh, Agus Andria mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah berjalan sekitar 1 bulan. Hingga saat ini, progres pendataan telah mencapai sekitar 50% dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus 2026. Ya, pada hari ini kita melakukan kegiatan senam bersama dan nobar bersama masyarakat Banda Aceh dan sekitarnya dan Forkominda serta berbagai instansi vertikal dalam rangka penguatan komitmen sensus ekonomi 2026. Sampai saat ini pelaksanaan hampir mencapai 1 bulan ya, dengan progres hampir 50%. Ini sebagai salah satu bentuk terima kasih kami kepada masyarakat juga untuk meningkatkan awareness, sosialisasi kepada masyarakat yang belum menerima, yang belum kedatangan dari petugas sensus. Semoga agar nanti bisa menerima petugas sensus yang akan datang door to door pada seluruh masyarakat Aceh. Ia menambahkan hingga kini petugas sensus belum menemui kendala berarti di lapangan. Menurutnya, kerjasama masyarakat menjadi modal utama agar seluruh proses pendataan dapat diselesaikan tepat waktu dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ekonomi ini sangat penting karena kita butuh data yang akurat, butuh data yang benar ya. Dalam pengambilan setiap kebijakan itu kan didasari data.
Kalau datanya tidak akurat, tidak benar, maka bermasalahlah hasil dari putusan dari kebijakannya. Oleh karena itu, mari kita dukung sensus ekonomi 2026 yang dilakukan oleh BPS ini, ya, untuk memastikan bahwa seluruh data penduduk Aceh, seluruh data penduduk atau masyarakat Indonesia itu datanya itu benar dan akurat, sehingga kita mengetahui sebenarnya berapa sih, ya, kemiskinan di Aceh, kemiskinan di satu kabupaten, kemiskinan di satu desa, satu kecamatan, ya, sampai dengan satu negara kita tahu. Datanya itu akan menjadi akurat. Kemudian kita akan mengetahui, ya, potensi dari masyarakat kita sendiri, ya, sehingga kecenderungan kebijakan itu akan diarahkan dengan kecenderungan data yang kita miliki. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pelepasan simbolis petugas sensus ekonomi 2026 melalui pemasangan rompi lapangan. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan, pembagian door prize, dan nonton bareng pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss di kawasan barat halaman Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Sejumlah anggota DPRK serta unsur pemerintah, provinsi, kota, dan kecamatan turut menghadiri kegiatan tersebut. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan. Lahan bekas bencana banjir bandang di Kabupaten PD Jaya disulap menjadi lahan perkebunan yang kini menghasilkan bawang merah. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten PD Jaya, terkhusus di Desa Menasah Tengoh, terus dilakukan melalui pemanfaatan lahan bekas banjir untuk budidaya bawang merah. Lahan persawahan yang sebelumnya tertutup lumpur banjir setebal sekitar 30 cm, kini berhasil dimanfaatkan kembali sebagai area pertanian produktif. Program budidaya bawang merah ini melibatkan pendampingan dari para pakar pertanian Universitas Syah Kuala, salah satunya Profesor Dr. Rina Sriwati MSI yang merupakan pakar proteksi tanaman. Pendampingan dilakukan mulai dari analisis kondisi lahan hingga proses budidaya, agar tanaman mampu tumbuh optimal meski ditanam di media bekas lumpur banjir. Analisis dulu, apa kandungannya, berapa N-nya, P-nya, dan lain-lain. Kemudian itu kami lakukan, dan hasil analisis tersebutlah yang menjadi dasar untuk kita merekomendasikan pupuk dan nutrisi yang harus digunakan di lahan ini. Tanaman itu adalah membutuhkan makanan dalam hal ini nutrisi. Jika nutrisi itu tidak cukup, maka dia akan tidak tumbuh dengan subur. Nah, oleh sebab itu prinsip yang kami sampaikan, sehingga di lahan ini sudah diberikan nih asupan pupuk organik baik NPK, dan pupuk itu disesuaikan dengan rekomendasi dari hasil analisis tanah yang kami lakukan. Selain memperbaiki kualitas tanah, tim pendamping juga menerapkan teknologi pertanian modern berupa sistem irigasi water sprinkler untuk menyuplai kebutuhan air tanaman secara merata. Melalui penerapan teknologi pertanian dan pendampingan ilmiah tersebut, lahan yang sebelumnya terdampak banjir kini kembali produktif. Program ini diharapkan dapat menjadi contoh pemanfaatan lahan pasca bencana, sekaligus membantu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Pemerintah Aceh mengajak semua pihak, terutama orang tua, untuk mendukung suksesnya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Berikut, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengimbau para orang tua untuk mendukung suksesnya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah Gamas pada Senin 13 Juli 2026, serta menjadikan momentum ini sebagai langkah besar dalam membangun generasi Aceh yang berkarakter, cerdas, dan berprestasi. Mengimbau kepada ayah atau wali dari siswa yang memiliki anak usia sekolah untuk dapat mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2026-2027. Memberi dukungan dan motivasi kepada anak dalam memulai tahun ajaran baru. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah Sekda M. Nasir telah menyampaikan seruan kepada seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara ASN untuk berpartisipasi dalam Gamas. Mengantar anak di hari pertama sekolah, saya juga mengajak seluruh aparatur pemerintah Aceh yang memiliki anak memulai jenjang pendidikan baru untuk memanfaatkan kesempatan datang sedikit lebih lambat ke tempat kerja agar dapat mengantar anaknya ke sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah bukan sekedar mengantar, tetapi juga memberikan semangat, rasa percaya diri, serta motivasi bagi anak untuk meraih cita-cita. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan.
Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Olahraga minimal 30 menit sehari, jaga kesehatan fisik dan psikologis dalam dunia kesehatan. Manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan. Olahraga bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak untuk menjaga kualitas hidup. Selain ampuh menjaga kebugaran dan meningkatkan daya tahan tubuh, aktivitas fisik yang rutin menjadi kunci utama dalam mengendalikan berat badan serta meminimalisir berbagai risiko penyakit berbahaya. Hal tersebut ditegaskan Kepala Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah, saat dikonfirmasi RRI. Menurutnya, manfaat positif dari berolahraga tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan mental seseorang. Ketika membahas mengenai pola aktivitas fisik yang menurun, Dr. Amrullah mengingatkan masyarakat untuk tetap selektif dalam memilih jenis olahraga. Aktivitas yang baik haruslah aman dan disesuaikan dengan faktor usia serta kondisi tubuh masing-masing agar tidak memicu cedera. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal bagi tubuh, ia menyarankan durasi olahraga minimal dilakukan selama 30 menit dalam sehari. Ya, olahraga yang baik itu selain harus aman, olahraganya sesuai dengan usia. Jadi seseorang mau olahraga itu kita kan lihat juga faktor risiko kita apa, sehingga kita tidak olahraganya nggak menimbulkan cedera tentunya untuk pasien. Jadi yang paling bagus itu minimal sehari 30 menit. Mungkin kalaupun kita mau selang, lebih bagus selang sehari. Jangan sampai selang 2 hari, karena itu olahraganya itu kurang maksimal gitu terhadap tubuh. Dr. Amrullah menambahkan, secara umum olahraga terbagi menjadi 2 jenis yang sama-sama memiliki peran penting bagi tubuh. Di antaranya olahraga kardio seperti aerobik, jalan kaki, dan lari yang berfungsi untuk memperkuat kesehatan jantung. Selanjutnya olahraga beban yang berfungsi untuk meningkatkan massa otot tubuh. Selain kedua jenis tersebut, olahraga permainan seperti bulu tangkis dan tenis juga sangat direkomendasikan. Jenis olahraga ini cenderung mengkombinasikan fungsi kardio sekaligus efektif untuk menghindari stresor atau pemicu stres. Kepala Puskesmas Mongedong juga menghimbau kepada masyarakat yang memiliki riwayat atau faktor risiko kesehatan tertentu agar meminta panduan dari tenaga medis sebelum melakukan aktivitas olahraga. Muhammad Sofyan melaporkan. Dari Samudra Pasai, Aceh Utara, kita menuju Melambo. Satu unit rumah warga di Gampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambalik, Kabupaten Aceh Barat, hangus terbakar. Kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini ditaksir ratusan juta rupiah. Berikut, Tata Molizar menyampaikan laporannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Aceh Barat melaporkan satu unit rumah milik warga di Gampung Pribu, Kecamatan Arongan Lambalik, terbakar pada Jumat siang sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Laporan kejadian diterima Pusat Pengendali dan Operasi Penanggulangan Bencana atau Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Barat pada pukul 13.39 waktu Indonesia Barat. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah menyebut kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting arus listrik. Rumah yang terbakar diketahui milik Usman Nizar 34 tahun yang berprofesi sebagai petani. Rumah tersebut dihuni oleh satu kepala keluarga dengan total 5 jiwa. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai sekitar 150 juta rupiah. Menindaklanjuti laporan yang diterima, BPBD Kabupaten Aceh Barat menginformasikan bahwa personel dari Pos Arongan Lambalik, Pos Waila, serta Regu Piket Mako segera dikerahkan ke lokasi atas arahan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat. Tim dilaporkan tiba sekitar 5 menit setelah menerima informasi dengan mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Mako, Pos Arongan, dan Pos Waila. BPBD Kabupaten Aceh Barat juga menyampaikan bahwa api berhasil dipadamkan sehingga kondisi di lokasi telah terkendali. Proses penanganan kebakaran melibatkan unsur BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar Regu 3 Mako, Damkar Pos Arongan, Damkar Pos Waila, TNI, Polri, serta masyarakat yang turut membantu dalam upaya pemadaman. Reporter RRI Melambo Tama Maulizar melaporkan.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berupaya telah menyediakan berbagai koleksi buku-buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Reporter Arif Rizalul melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Kabupaten Nagan Raya terus berupaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi di tengah masyarakat melalui penyediaan berbagai koleksi buku berbasis inklusi sosial yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya, Dr. Andes Said Amri mengatakan koleksi yang tersedia di perpustakaan mencakup buku-buku anak-anak, buku remaja, hingga buku orang dewasa dengan berbagai tema yang bermanfaat baik peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain itu juga DPK Nagan Raya juga menghadirkan layanan ramah disabilitas dengan menyediakan Al-Quran Braille bagi penyandang disabilitas tunanetra yang berkunjung ke perpustakaan itu. Berbagai macam bahan bacaan di perpustakaan kita ada mulai dari buku anak sampai kepada buku dewasa, termasuk Quran Braille kita juga punya untuk para tunanetra, dan banyak lagi buku lain-lain yang ada di perpustakaan kita. Banyak sekali buku yang bisa dijadikan bahan bacaan oleh masyarakat yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi keluarga. Misalnya buku tentang kerajinan tangan atau cara membuat kue dan sebagainya. Itu mereka mempraktekkan apa yang mereka baca, mempraktekkan hasil daripada mereka membuat kue misalnya, atau membuat tas dari bahan tertentu misalnya. Mereka jual sehingga mereka akan bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan minat baca, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi keluarga. Berbagai buku keterampilan tangan yaitu kuliner, pembuatan kue, serta berbagai jenis usaha kreatif lainnya yang dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang bernilai ekonomi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya berharap masyarakat semakin gemar mengunjungi perpustakaan dan membiasakan diri membaca, sehingga dengan membaca merupakan jendela ilmu yang mampu memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang cerdas, kreatif, dan mandiri. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Losmawe, dan Malabo. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia. Pendengar, kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. RRI Takengon dan DPC Pertuni Aceh Tengah menggelar kegiatan dengar bareng atau debar pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 guna menghadirkan atmosfer inklusif untuk tunanetra di daerah tersebut. Berikut laporan Fitra Jayadi. LPP RRI Takengon menggelar kegiatan dengar bareng atau debar perhelatan Piala Dunia 2026 di kantor RRI setempat, Jalan Uluh Kuning, Kecamatan Kebayakan, Aceh Tengah, Minggu pagi. Kegiatan ini hasil kerjasama RRI Takengon dengan Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Aceh Tengah dalam menghadirkan informasi dan hiburan olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Dalam kegiatan itu, para peserta dan karyawan RRI Takengon terlihat antusias untuk mendengarkan bersama jalannya pertandingan dalam laga perempat final antara Argentina kontra Swiss yang digelar di Amerika Serikat. Kasubag TU RRI Takengon Erani Arora mengatakan kegiatan debar menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan Piala Dunia secara inklusif. LPP RRI Takengon bersama dengan teman-teman dari karyawan-karyawan RRI Takengon untuk bersama-sama
ikut memeriahkan. Jadi bersama-sama untuk menyemarakan Piala Dunia melalui debar atau dengar bareng pada hari ini. Dirinya menambahkan kerjasama dengan Pertuni Aceh Tengah diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial dan penyiaran lainnya di dataran tinggi Tanoh Gayo. Sementara itu, Ketua DPC Pertuni Aceh Tengah, Fahri Hakim, di sela-sela kegiatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI Takengon atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Tanggapannya sangat positif. Ini salah satu hiburan untuk tunanetra. Jadi kami ucapkan terima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dalam setiap pesta bola yang akan datang. Melalui kegiatan ini, RRI Takengon kembali menegaskan komitmennya sebagai media publik yang inklusif dan dekat dengan masyarakat, sekaligus mendukung semangat kebersamaan dalam menikmati ajang olahraga terbesar di dunia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah atau PWM Aceh menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi di Kabupaten Aceh Tengah untuk memperkuat akar ideologi. Berikut kembali disampaikan Fitra Jayadi. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh melalui Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani resmi menggelar pendidikan ideologi, politik, dan organisasi Ideopolitor di Gedung Oprum Setdakap Aceh Tengah dengan tema meneguhkan ideologi, menguatkan kaderisasi, dan membangun kepemimpinan yang menggerakkan. Kegiatan ini menjadi momen krusial bagi Muhammadiyah untuk menyelesaikan gerak langkah dalam pengabdian kepada publik. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga memberikan apresiasi terhadap kiprah Muhammadiyah. Dalam arahannya, ia menantang para peserta agar setiap program yang lahir dari forum ini mampu membawa perubahan nyata, bukan sekedar agenda seremonial belaka. Jadilah kita sebagai orang tua yang selalu diidolakan oleh anak kita. Siapa idola anak? Milik orang tua saya. Kenapa? Itu ada di dia. Itu yang sulit dan itu mahal. Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah PWM Aceh, Abdul Malik Musa, dalam amanat pembukaannya menekankan bahwa Muhammadiyah tetap berdiri tegak di atas fondasi ideologi Islam, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya juga menyoroti peran sentral para imam sebagai garda terdepan pembinaan umat. Dirinya juga menegaskan komitmen berkelanjutan Muhammadiyah dalam membangun bangsa melalui ribuan amal usaha yang kini tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial pada seluruh wilayah di tanah air. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dari dataran tinggi Tanoh Gayo, kita bergerak menuju 0 km Indonesia, Sabang. Longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam di kawasan Cotba Getum, Kota Sabang, kian parah dan menyebabkan sebagian badan jalan amblas. Kondisi yang dinilai membahayakan pengguna jalan itu memaksa akses ditutup sementara dan masyarakat diminta untuk menggunakan jalur alternatif. Diah Novritaria menyampaikan laporannya. Kondisi longsor di ruas jalan penghubung Balohan menuju Anoitam, tepatnya di kawasan Cotba Getum, Kota Sabang, semakin parah. Badan jalan yang terus mengalami amblas memaksa akses tersebut ditutup sementara karena dinilai tidak lagi aman dilintasi kendaraan. Kecik Gampung Balohan Abdullah Imo mengatakan kerusakan jalan terus bertambah dari hari ke hari sehingga penutupan menjadi langkah yang harus dilakukan demi keselamatan masyarakat. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan akses vital yang menghubungkan Gampung Balohan dengan Anoitam. Jalan ini mohon menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah, khususnya lagi BPKS, karena yang saya tahu itu jalan BPKS yang bangun itu. BPKS yang bangun, yang menghubungkan Balohan dengan Anoitam. Warga Anoitam juga sangat mengharapkan. Kepada saya beberapa orang menyampaikan, kenapa Pak jalan itu nggak dibuat sampai kami ditutup, payah aksesnya karena kami harus keliling dari Cabe, dari Ujung Karang.
Selain menjadi jalur penghubung masyarakat, ruas jalan Cot Bak Getum juga merupakan salah satu akses wisata yang menyuguhkan panorama Teluk Balohan. Penutupan jalan turut mempengaruhi mobilitas warga dan wisatawan yang selama ini memanfaatkan rute tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang Husaini menegaskan kondisi badan jalan kini sudah sangat membahayakan dan berpotensi mengalami longsor lebih luas apabila tetap dilalui kendaraan. Karena itu, masyarakat diminta mematuhi penutupan sementara hingga penanganan dilakukan. Mohon yang pengelola jalan ya, terutama BPKS itu untuk segera mungkin untuk mengusulkan untuk perbaikan supaya itu aman bagi pengguna jalan. Atau paling minimal menutup dulu, nutup total, memasang portal supaya tidak dilewati. Jadi bagusnya dipasang portal dari besi permanen, tidak bisa diangkat-angkat ya untuk keselamatan pengguna jalan. Hingga kini, akses Balohan Anoitam melalui Cot Bak Getum masih ditutup sementara. Masyarakat dan wisatawan diimbau menggunakan jalur alternatif sambil menunggu percepatan penanganan dari pihak terkait agar kerusakan tidak semakin meluas. Diah Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.